ada soal baju kalian compang-camping, hidung ditinding nggak ada masalah. Tapi kan kamu tahu nggak cerita tuh yang Pak Kades di Banjarnegara kan pakai tatoan, tapi kan jadi kepala desa, bertani, ya kan, jadi kontraktor. Gitu, aku nggak ada masalah dengan tampang-tampang, tapi harus mulai bekerja. Saya nanya, kamu mau nggak punya anak kayak kamu? Nanti kamu udah gede nih, kawin sama dia kan, hamil, punya anak. Anaknya kayak kamu mau nggak? Atau anaknya kayak ini? Nggak mau. Kalau nanti nggak mau punya anaknya kayak kamu, Anaknya pesantrenin aja. ya itu anaknya harus pesantren. Kamunya harus. Aku percaya kamu baik, aku percaya banget. Tapi kan harus nggak boleh lu modelnya gini terus. Orang tuanya masih ada nggak di sana? Orang tuanya ngizinin berhari-hari nggak pulang. Ya, ngizinin nggak? Juga sama saya biasa aja. Saya kan biasa bantuin teman-teman sering. Orang tuanya ngizinin nggak? Nggak khawatir orang tuanya. Perempuan cantik dilepasin berhari-hari sama cowok. Malam itu sunyi. Lampu jalan redup dan suara kendaraan sesekali memecah keheningan. Namun tiba-tiba, sebuah pemandangan berbahaya terjadi di depan mata. Sekelompok anak-anak nekat mencegat mobil tronton di tengah jalan. Bukan untuk kejahatan, tapi demi satu hal yang menyayat hati. Sekadar ingin pulang. Di saat banyak orang memilih menghindar, seseorang justru turun tangan. Dan dari situlah, sebuah kisah kepedulian yang menyentuh hati dimulai. Kemana? Om? Urusan mana ini? Mau kemana? Oh, urusan Bogor. Anak-anak mau kemana? Tahu. Bahaya nanti jatuh. Ya, sopir yang kebagian. Sampai ya kan tahu. Oh iya, kalau nyegat dihadang begini. Iya. Ngeri juga. Kalau kita lagi kenceng-kenceng gua begini. Oh. Masa ini nggak bawa snack? Asal dari mana? Garut. Orang Garut ke mana? Banjar. Bogor. Nah, nanti kalau jatuh mereka tanggung jawab kan ya, mati jalan. Ambil nih. Pak. Masih Pak. Hah? Asalnya dari mana? Ya? Kenapa? Bogornya mana? Jonggol. Jonggol. Habis dari mana ini? Suami istri. Yang suami istri mana? Udah makan belum? Saya makan. Ya. Apa ayam? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya siapa? Ya? Reksa. Alamatnya Bogornya mana? Bogor Timurnya kampung apa? Hah? Bojong Salah Kebak. Kampung Bojong Salah Kebak. Desa? Desa Jongo. Pernah sekolah? SMP, SMA? Tamat? Enggak. Ini siapa namanya? Gilang. Gilang. Asalnya? Sama Cahyu. Cariu. Orang Cariu. Bogor juga. Pernah sekolah? Pernah. Pernah. SMP, SMA? SMP. Udah kawin belum? Belum. Ini yang cantik. Siapa namanya cantik? Asia. Dari? Cario. Cariu. Ini suaminya? Bukan. Pacarnya? Udah ada merah-merahnya di sini? Hah? Ada merah-merahnya? Enggak ada. Oh, enggak. Jadi setia mendampingi nih. Udah kawin aja. Belum mau. Ini? Bisa. Siapa? Bisa. Asalnya? Jonggol. Jonggol juga. Ini suaminya? Bukan. Oh, bukan. Kan ini pas pasangannya kurang satu. Ini rombongan fang? Bukan. Apa ininya? Habis dari mana ini? Dari rumah teman. Rumah teman di mana? Di Bandung. Sama grup ini juga, ngamen. Iya.
Ngamen juga. Habis ngamen kali di Bandung ya? Ngamennya di mana di Bandungnya? Merah. Lampu Merah. Orang tuanya masih ada nggak? Di sana. Orang tuanya ngizinin berhari-hari nggak pulang. Ya, ngizinin nggak? Juga sama saya biasa aja. Saya kan biasa bantuin teman-teman. Sering. Orang tuanya ngizinin nggak? Nggak khawatir orang tuanya. Perempuan cantik dilepasin berhari-hari sama cowok. Dapat duit ngamen di Bandungnya? Hah? Enggak. Gak dapat duit? Saingannya banyak ya? Atau orang udah nggak ngasih ya? Tadi makan pagi di mana? Sarapan. Hah? Sarapan di sana. Di mana? Di itu. Nanti kamu bilang Di mana? Lampu Merah Cikopo Bandung. Sarapan. Jadi dari pagi itu belum makan lagi sampai sekarang. udah tapi siang. Jam? Jam 3. Jam 3 udah makan. Itu kan bahaya loh, nyegatin truk, dicegat di tengah gini. Karena gimana? Nah terus nanti kalau jatuh dari truk, supir truknya tanggung jawab. Kasian. Nanti kalau di truknya jatuh, supir truknya tanggung jawab. Apa nggak kasihan sama supir truknya? Ya kan? Kasian. Kamu mau ayam, mau bebek, mau lele? Ayam, semuanya ayam. Ayam aja. Tatonya apa itu? Apa tuh? Gilang. Bilang. Oh Gilang. Gilang tuh ini. Weh, gila udah cinta mati deh. Udah ditatoin di sini. Udah cinta banget. Apa yang membuat kamu cinta sama dia, sama Gilang? Enggak tahu. Belum nggak tahu. Apa yang membuat cinta sama Gilang? Sehingga kamu mau ikut sama Gilang kemana pun? Hah? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Nggak tahu. Gilang, apa yang membuat cinta kamu sama dia? Ya gitu lah. Itu gimana? Ya? Nanti bangun masa depannya mau gimana kehidupannya? Kalau begini terus, kamu nikah sama dia, nanti makannya mau gimana? Beras. Hah? Makan Ya iya, dapetin berasnya mau dari mana? beli. Beli duitnya dari mana? Kerja. Kerjanya apa? Enggak tahu. Nah ya makanya. Sekarang kan ngamen-ngamen kayak gini udah jarang orang ngasih. Ya kan? Udah jarang orang ngasih. Tidur di mana kalian? Udah berapa hari kamu ninggalin rumah? Juga jadi malu ke sana. Baru sekarang? Pagi? Iya. Kenapa balik lagi? Hah? Dapat duitnya susah? Iya, mau pulang aja langsung. Ibunya nggak marahin kamu? Anaknya dibawa, anak perempuan, anak gadisnya dibawa pergi 2 hari, terus balik. Kadang juga sih ada ke rumah. Ibunya nggak nanyain? Iya. Terus? Paling bilangnya berangkatnya sama Gilang. Terus ibu kamu nggak khawatir kamu dibawa laki-laki? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Nggak tahu. Suka ngobrol gini nggak sama ibunya? Kenapa? Enggak. Nggak pernah. Ibunya masih ada. Ada. Bapak? Ada. Bapaknya kerja Kerja. di Di rumah. kerja apa? Terus di kebun. Jadi kuli, Iya. kuli babat, kuli nanam gitu di kebun. Enggak. Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Kamu perasaan sebagai perempuan nih gimana sih? Aku nanya deh. Ya kan kalau perempuan kan ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kelisihan. Kamu perasaannya gimana? Gimana? Ya artinya nggak risih, pergi sama laki-laki berhari-hari, pulang ke rumah gitu loh. Hatinya nggak ada perasaan was-was? Ada. 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 Kan kalau perempuan tuh standar, kalau pergi kalau apa anak gadis ya, pergi kemana, ditemenin siapa, pulang jam berapa, kan begitu standar. Ini kan pergi boblon 2 hari. Kamu nggak minta pertanggungjawaban dikawinin? Ntar. Hah? Ntar. Kapan? Ntar kalau dia udah kerja. Udah kerja. Iya mau kerja gimana kayak gini terus tiap hari? Tuh kerja tuh kayak gini nih. Orang Jawa nih. Datang ke sini dagang. Jawa kan Mas ya?
gini kalau usaha. Nanti kalah orang Madura, nanti Cianjur orang Madura, Bogor orang Madura yang jualan bebek goreng. Ini orang Bogornya, acang, seribu, ajeng, seribu. Gimana lu? Ini kan nungguin dia kerja. Kalau kamu keburu hamil gimana? Enggak. Oh enggak, dijaga. Iya. Kalau kemudian nggak kuat, kalau nggak kuat nahannya, karena sering ketemu, sering bareng. Banyak contoh-contoh yang udah nikah. Oh jadi, oh nggak mau, karena kalau masih kecil udah nikah, berat perjalanan hidupnya. Nah kamu hebat banget, salam, kamu keren ngomongnya. Lebih keren lagi, kamu mulai merubah dirinya, nggak boleh begini terus. Kamu yakin nggak begini terus nanti bisa dapat kerjaan dengan baik? Ya, yakin nggak? Yakin. Yakin. Umur berapa sekarang? 17. Yakin nggak kalau tidak memulai akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat kalau tidak dimulai? Yakin nggak? Ya yakin toh? Ya, baru satu saat nanti juga. Jangan satu saat, harus dimulai. Nunggu satu saat nanti saya dapat kerjaan. Tapi kalau tiap hari naik terus gini terus gimana? Mulai dong. Jualan nasi goreng. Gitu dong. Ceweknya bikin es di rumah. Kamu keliling jualan es. Keren. Ceweknya di rumah nyiapin ayam. Kamu jualan ayam. Goreng, lele goreng, bebek goreng. Yang tidak diboleh dijual mah banget goreng, tahu lah. Oh gasek. Kata siapa ganteng tahu kan, coba lihat kamu. Ganteng. Pemain band lewat sama dia. Kamu gimana sih? Aku sih nggak ada soal baju kalian compang-camping, hidung ditinding nggak ada masalah. Tapi kan kamu tahu nggak cerita tuh yang Pak Kades di Banjarnegara kan pakai tatoan, tapi kan jadi kepala desa, bertani, ya kan, jadi kontraktor, gitu. Aku nggak ada masalah dengan tampang-tampang, tapi harus mulai bekerja. Saya nanya, kamu mau nggak punya anak kayak kamu? Nanti kamu udah gede nih, kawin sama dia kan, hamil, punya anak. Anaknya kayak kamu mau nggak? Atau anaknya kayak ini? Nggak mau. Kalau nanti nggak mau punya anaknya kayak kamu, Anaknya pesantrenin aja. ya itu anaknya harus pesantren. Kamunya harus. Aku percaya kamu baik, aku percaya banget. Tapi kan harus nggak boleh lu modelnya gini terus. Kira-kira kalau gini terus ada orang yang mempekerjakan nggak? Nggak akan ada. Ayo dong, anak muda Jawa Barat, jangan direbut orang. Nanti bukan nasi goreng Madura, Tegal, Kalongan, Brebes. Kamu gonjreng. Habis nanti di Bogor dibeli sama mereka. Kamu rubah. Mulai niat dong. Gitu kan. Kalau mau nyanyi yang bener, ambil gitar. Gitu dong. Kira-kira kalau gonjreng terus bisa dijual di YouTube nggak lagunya? Ayo dong. Ya. Yuk. Jangan gini terus. Iya. Kan nggak mungkin sampai tua begini terus. Ya kan? Pengen hidup normal kan? Normal tuh ada di rumah, ada kerjaan, nggak naik truk terus. Ya? Saya banyak yang nanganin kayak gini, banyak, bukan satu, udah puluhan. Saya pengen motivasi kali ya. Kamu kenapa kayak sedih? Hah? Mesin. Ibunya masih ada? Bapak masih ada? Kenapa nggak bantu ibu sama bapak di rumah? Bosen. Kenapa bosen? Bapaknya kerja apa? Gaji beras. Hah? Gaji beras. Kenapa kamu nggak ikut jual beli beras sama bapak kamu? Kenapa nggak ikut jual beli beras sama bapak? Bantuin Miko, ngeleterin, ngiloin. Gitu. Apa kamu nggak sedih bapak kamu lihat kamu gitu? Coba. Sedih nggak kira-kira bapaknya? Sedih. Nah pertanyaannya, kamu nanti mau nggak punya anak kayak kamu?
Lah nggak mau. Karena nggak mau kamunya berubah. Sakit hati diduain. Kenapa? Sakit hati kalau diduain. Kamu pernah jadi istri kedua? Ibu Pak. Siapa? Gak mau jadi selingkuhan sakit. Diselingkuhin sakit. Gimana? Ya kalau diselingkuhin sakit. Oh, kamu selingkuh saya, pengen pacarnya normal, setia sama kamu sendiri. Keren. Udah ada. Udah, agak. Ayo, Dot makan Dot, jangan pura-pura, kamu pura-pura Dot. Kita sama dulunya pengamen jahanam, pengamen jalanan, lupa pengamen jalanan. Dulunya juga lupa. Oh belum makan? Wah belum makan om, mungkin kasih om. Candar sih om, pura-pura. Ya ambil. Ayo dong, siapa tahu udah ketemu saya, langsung balik ke rumah peluk ibunya, langsung bantuin kerja di rumah, ya kan? Jadi pewaris keluarga. Nanti punya istri yang baik, punya anak yang baik. Aku nggak berarti menilai kamu nggak baik, kamu orang-orang baik ya. Akan lebih baik lagi kalau tinggal di rumah bantuin ibu bapaknya. Ayo dong semangat, iya kan? Semangat. Makanya satu orang sekarang udah 50 orang di sini. Nanti sebentar lagi jadi 500 orang di sini. Jualan sate, jualan pecel lele, jualan nasi goreng. Nanti dari 500 orang 1000 orang di sini. Nanti di se-Jawa Barat itu penguasa nasi gorengnya dari Madura ntar lagi. Mulai begitu. Sekarang mau kemana? Pulang. Ya paling ke teman dulu, ada teman. Kemana? Rawabango. Kenapa harus ke Rawabango dulu? Jemput dia mau pulang. Hah? Dia juga mau pulang. Nyamper. Iya, dia jadi baru. Rawabangonya mau naik apa? Ini kayak tadi sih. Negat lagi. Iya. Ayo pulang. Siapa pulang ya? Iya. Pulang ke orang tuanya, mulai hidup yang normal. Ini pesan saya. Ini bekal buat di jalan. Nggak usah naik truk lagi. Ya? Nggak usah naik truk lagi. Bahaya. Nanti kalau jatuh dari truk, sopirnya ini. Ya? Dah. Hati-hati ya. Nah. Siapa? Ya? Oh, naik mobil biasa, kamu jangan usah naik truk lagi. Ya? Malam itu bukan sekadar pertemuan biasa, tapi menjadi titik balik bagi anak-anak yang hampir kehilangan arah. Dengan nasihat sederhana dan uluran tangan tulus, mereka tidak hanya diberi uang untuk pulang, tapi juga harapan untuk memperbaiki masa depan. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah ceramah panjang, melainkan kepedulian yang nyata. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kebaikan bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam gelap. Halo sobat Om Thomas, ya itu tadi ya video yang mana Kang Deddy Mulyadi menemukan segerombolan anak remaja jalanan yang tidak pulang ya sehabis pulang amin dari Bandung tuh. Kita bisa lihat ya, Kang Deddy Mulyadi ini dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap salah satunya anak jalanan ini. Seringkali turun langsung memberikan bantuan juga ya, seperti pendidikan, membiayai hidup anak yatim piatu ya, dan memberikan arahan tegas namun kasih sayang agar mereka tidak melawan orang tua ya. Jadi bentuk nasihat arahannya itu ada sayang daripada KDM terhadap mereka begitu ya guys. Nah, aksi nyatanya juga humanis ya, itu seperti pengayoman dan pemberian solusi konkret, bukan sekedar pencitraan begitu ya guys. Jadi dengan pendekatannya yang unik, tegas, namun penuh kasih, KDM tak segan menegur anak yang malas sekolah atau melawan orang tua, namun langsung merangkul deh dan memberikan solusi seperti menawarkan pekerjaan atau kontrakan bagi remaja yang terlantar agar tidak lagi hidup di jalanan ya. Jadi melalui berbagai aksi spontannya, jadi Mulyadi itu membuktikan bahwa kehadirannya itu atau kehadiran seorang pemimpin itu harus dirasakan langsung oleh mereka yang paling membutuhkan, memastikan anak-anak jalanan tidak kehilangan harapan dan masa depan mereka ya. Oke, makasih yang sudah menonton video Om Thomas. Aku doakan kalian dilimpahkan banyak rezeki ya, kemudian juga kesehatan lahir batin, juga kebahagiaan. Semongko.